Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari Batubara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan bertausiah tentang ikhlas dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu curahkan limpah Allah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, maupun ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar hanya semata-mata karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap malam yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Dan ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan disebut orang yang pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan ini adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya.
Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterimanya. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi yang berlaku dengan ikhlas, maka marilah kita memulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terdapat hadis dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzabillahi min syururi anfusina wa min sabiil. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, "Wa ma amiru illa liya'budullaha muqshinina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah, agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Di dalam ayat ini tadi mengandung beberapa syarat untuk beramal, yaitu mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan cenderung kepada yang benar. Ikhlas itu adalah nyawa segala pekerjaan. Kerja yang betapa besarnya bila mana tidak disertai dengan ikhlas. Umumnya itu seperti kayu besar yang makan bubuk. Tetapi bila satu amal diangkat dengan keikhlasan walaupun ia kecil, maka keikhlasannya tadi akan memperbesar dan mempersuburnya. Ia besar bukan karena tubuhnya, tetapi kebesarannya terletak pada jiwanya. Ikhlas dari segi bahasa artinya murni, sedangkan menurut istilah agama ialah membersihkan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ikhlas ialah membersihkan suatu pekerjaan dari maksud-maksud selain daripada Allah, bukan ingin dipuji oleh orang, ingin dikenal ataupun disanjung. Oleh karena itu, niat dan ikhlas haruslah mendasari setiap amal yang dilakukan. Dengan pengertian setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas karena Allah semata-mata. Di antara hadis yang mengingatkan kita agar bekerja dengan penuh keikhlasan ialah riwayat Al-Bazar dari Adahok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu qlisu a'malakum lillahi fa innallaha la yuqbalu minal a'mali illa ma khalasa laka." Artinya, hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhlas yang merupakan pekerjaan hati itu adalah merupakan intisarinya segala amal perbuatan. Tidak sempurna amal ibadah kita, sia-sia pekerjaan yang kita kerjakan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana amal itu dikerjakan tanpa niat dan ikhlas. Karenanya haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan,
Setiap gerak, langkah, dan tindakan semua itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari pembicaraan saya tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, bila kita semua mempunyai perasaan ikhlas, perasaan yang menghidupkan kepentingan bersama, tentu nasib kelembagaan kita seperti masjid-masjid, madrasah, langgar dan musola, rumah-rumah penyantun, kita tentu tidak berkeadaan yang ada sekarang. Yang kedua, ketiadaan ikhlas atau salah pengertian tentang ikhlas itulah yang menjadi sebab kucar-kacir segala amal kita. Yang ketiga, maka di saat ini bukan hanya memperbanyak amal saja, tetapi keikhlasan kita dalam menghadapi amal-amal tersebut. Marilah pengertian ikhlas itu kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya. Bukanlah arti ikhlas itu memberi yang sekecil-kecilnya atau memberi kepada orang yang tidak berguna lagi kepada kita, atau sudi memberi kalau ada balasan. Tetapi ikhlas itu mengerjakan sesuatu amal bermanfaat kepada Allah dengan mengikuti titah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ibadikal kullishin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba Engkau yang ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tiada gading yang tak rata, tiada satupun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.